Oke, selamat malam penonton di rumah. Kembali lagi di episode hari ini setelah para penonton di rumah telah menyaksikan episode sebelumnya. Dan di saat ini kami akan berbincang-bincang pengalaman bersama Oponi Ririena. Dan untuk mengetahui lebih jauh Oponi bersama dengan SMTP Paulus, saya berikan kesempatan buat Oponi memperkenalkan nama Oponi serta aktivitas sekarang ini yang Oponi sementara jalani. Silakan Oponi. Ya, selamat malam Bapak Ibu pengasuh yang luar biasa, yang sudah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk pekerjaan Tuhan. Semoga Bapak Ibu dikasihi ini Tuhan Yesus selamanya. Kalau tanya nama saya Oponi Ririena, tinggal di Kuramati, dan kali ini akan memberikan pengalaman kepada kita sekalian. Ya, dulu waktu beta tinggal di Batu Meja. Sebelum Oponi aktivitas sekarang ini, Aktivis sekarang ini Oponi sudah pensiun. pensiun dari mana gitu? Pensiun pegawai negeri di unit kerja Universitas Patimura, Ambon. Terus kira-kira dalam dunia sekolah minggu, Oponi terlibat sebagai pengasuh itu kapan? Dan apalagi di kelompok Paulus saat ini gitu. Memang dulu itu belum nama kelompok Paulus gitu. Beta menjadi pengasuh di lingkungan sini itu mulai, beta lupa lah, tapi beta pikir kira-kira pada tahun 80. Tahun 80. Kira-kira Oponi masih ingat rekan-rekan pengasuh saat itu siapa-siapa saja? Iya. Jadi waktu beta datang di sini, ada pengasuh. Nah, kebetulan Tante Ellen Krikop, Antua memang pengasuh sendiri di sini. Lalu ketua baku kenal juga di kantor. Iya. Tante Ellen bekerja di kantor Universitas Patimura juga. Tong berkenalan. Jadi waktu beta datang tinggal di sini, Antua mungkin lihat beta punya aktivitas di Tuhan pun pekerjaan itu agak bagus. Lalu Antua buat pendekatan dengan Bapak Oni untuk membantu Antua menjadi pengasuh sekolah minggu Tunas Pekebaran Injil. Lalu Ketun dua sendiri saja. Ketun dua sendiri saja jadi pengasuh. Waktu itu Bapak Oni juga ada pengasuh di gereja Hokintong. Hokintong. Gereja Cina itu. Jadi beta selesai
di Hokinto selesai baru beta datang. Oh, jadi lanjut gitu. Iya, gitu. Saya motivasi Bapak ini mau jadi pengasuh itu apakah hanya karena Mama Ellen, Oma Ellen suruh saat itu ataukah ada punya gerakan-gerakan lain yang mendorong Bapak ini? Iya, karena waktu itu kan Bapak Oni sudah mahasiswa. Oh. Jadi Tante Ellen begitu kenal Bapak Oni, karena Bapak Oni punya aktivitas di GMKI, di Angkatan Muda, sehingga kayaknya belum lengkap jadi pengasuh. Oh, bisa. Oh. Jadi lengkap. Lengkap. Jadi pengasuh SMTP, jadi Angkatan Muda, GMKI. Nah, Terus Bapak ini pengen nanya bagaimana Bapak ini punya cara untuk mensiasati waktu kesibukan di luar dengan mengasuh saat itu, apalagi kalau mau bilang jarak antara pekerjaan dan itu juga sangat jauh, Unpati, Kuda Mati gitu. Bagaimana Bapak ini bisa jalan itu, bisa berbagi? iya, karena waktu itu Bapak ini sudah kayak kerja di waktu itu belum kerja. Belum kerja. Nanti masih kuliah tahu, masih kuliah. Itu. Jadi waktu kuliah itu waktu banyak, jadi aktivitas itu. Nah, ada satu hal di Bapak Oni ini yang Bapak Oni tidak bisa katakan tidak buat pekerjaan Tuhan. Nah, justru itu Bapak Oni bilang pada ada orang bekerja di ladang Tuhan itu sekecil apapun. Nah gitu. Itu tetap dapat berkat. Biar sekecil apapun. Nah, waktu mulai masuk mau jadi pengasuh itu juga pikir-pikir, wah beta sudah hebat, sudah di GMKI, sudah di Angkatan Muda. Tapi Bapak Oni saya pikir itu. Pokoknya tidak bisa katakan tidak buat pekerjaan Tuhan. Nah, gitu. Jadi waktu Tante Ellen bilang, Om Oni bisa bantu beta pada jadi pengasuh, supaya ketemu dua jadi pengasuh sama-sama. Nah, gitu. Oke, Bapak ini terus gini. Ada saat itu ada pengalaman-pengalaman yang Bapak ini rasakan, alami bersama anak-anak di sekolah minggu saat itu yang bisa diceritakan, dibagikan per ketemu. Oh Masih iya. mengesankan gitu sampai. Karena Bapak ini sudah mahasiswa waktu itu sudah semester akhir, jadi Bapak ini bilang Tante Ellen beta ajar kelas remaja juga. Oh gitu. Jadi kelas remaja tuh yang sekarang ini Usi Erin, Umax, Nyong, Ibu Pendeta Deni itu dorang masih remaja itu. Ya Bapak ini mengajar mereka. Sekarang ini, wah, sudah ada jadi pendeta, sudah ada jadi pegawai, sudah jadi sarjana hukum, sudah jadi bermacam-macam. Luar biasa di sini. Dan waktu ketemu jadi pengasuh di sini, belum rame begini. Rumah-rumah gitu. Rumah-rumah belum. Oh, Mungkin omongan tahu sedikit-sedikit. Di muka sekolah tuh bambu pono.
Sekolah belum bangun. Bangun. Sunyi. Jam-jam 8 lah sudah sunyi. Jadi Om Oni dan Tante Ellen semua ini satu unit saja. Waktu itu juga belum nama Paulus, gereja Paulus juga belum bangun. Nah, itu. Ada cerita-cerita yang mengesankan dengan anak-anak gitu, pun yang masih ingat Ya, tentang kenakalan anak-anak atau jahil dorang saat itu yang masih Bapak ini Iya. makanya bisa sharing, memang bisa ceritakan ke ketemu. jadi pengasuh tuh dia punya seni sendiri. Dan saya ketemu mesti kan kebetulan Bapak ini kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi teori-teori pendidikan itu Bapak ini sudah kuasai. Nah, gitu. Nah, untuk jadi pengasuh tuh kita orang mesti tahu satu-satu anak dan dia punya karakter masing-masing. Kalau kita harus tahu dong karakter masing-masing. Dan dulu di lingkungan sini hampir yang ada mahasiswa. Yang ada, belum ada sama sekali. Kita pikir-pikir, ya belum ada. Nanti saya sudah generasi usia Erlin, kebetulan bapaknya kerja juga di Universitas Patimura. Usia Erlin habis turun itu Bu Semi Riri Hena, lalu Punyong Samalo, nah itu waktu itu Bapak ini kesana itu karena beta lihat di sini belum ada mahasiswa. Itu poni dorong. Beta dorong. Jadi jangan SMA saja, harus kuliah. Jangan bilang kata pengasuh itu untuk ajar anak kecil itu boleh. Nah gitu. Jadi yang kuliah waktu itu yang Om Semi Rirhena, Antopong Adi Deni, Om Buce itu. Lalu siapa lagi? Si Erlin, Bunyong, Samalo, generasi berikut. Itu. Jadi beta rasa puas. Waktu itu. Itu mau tanya lagi Bapak nih. Jadi kira-kira tahun berapa itu Bapak ini sudah bisa dibilang bahwa sudah mengurangi aktivitas di sebagai pengasuh, dan kenapa sampai mau mengurangi aktivitas mengasuh gitu? Iya. Jadi waktu itu Bapak Oni dengan Tante Ellen sendiri. Ya keton dua sen ada struktur di situ. Ada struktur. Lalu Bapak Oni punya mengambil inisiatif. Bapak Oni mengambil inisiatif bicara dengan Tante Ellen. Tante Ellen bagaimana ketemu rekrut pengasuh yang lain. Nah, artinya Bapak Oni juga yang mau sendiri toh. Nah, lalu ketong angkat Tante Ellen ketua pengasuh. Ibu Upesi. Ibu Upesi sekretaris. Lalu Om Aten Timsela punya bini Usimir Mirna. Gabung lagi punya. Iya, bendahara. Lalu Bapak Oni anggota. Begitu. Jadi laki-laki saat itu Bapak ini sendiri. Bapak Oni sendiri saja. Laki-laki Bapak Oni sendiri saja. Nah, lalu Bapak Oni pikir
jangan tinggalkan begitu toh. Jangan tinggalkan anak-anak begitu saja. Tapi boleh cari ide, bikin itu struktur itu. Begitu. Dan Ellen ketua, sekretarisnya Ibu Upesi, dan bendahara. Bendaharanya itu Usimerna. Kalau yang itu alasan poni Iya, beta kalau pengasuh. waktu itu beta pun anak-anak pengasuh, termasuk Jong, Kori, Kori, Vin, itu anak-anak remaja waktu itu semua. Kalau yang itu kan mungkin ada aktivitas atau alasan apa sehingga Poni sing lagi mengasuh, dan itu kira-kira tahun berapa gitu? Iya, artinya karena beta punya aktivitas tinggi toh. Ada aktivitas bukan saja di gereja, tapi aktivitas di luar. Pekerjaan gitu. Selain pekerjaan, sudah terjun di dunia apa? Omongin lo bilang sudah terjun di dunia itu politik. Jadi terjun di Golkar, terjun di KNPI, di AMPI, ada banyak organisasi. Nah, sehingga beta dalam hati, kita jangan tinggalkan akan begini. Beta akan mesti cari ide. Nah, lalu bikin itu. Menarik. Terus bagaimana dukungan, bisa Poni ceritakan dukungan keluarga saat itu mendukung Poni dalam dunia pelayanan, bukan saja mungkin di SMTPI saja, tapi di apa tanggung jawab gereja lain gitu. Pokoknya waktu masih mahasiswa tuh Bapak ini kan banyak sekali. Ini gereja-gereja ini kan gereja-gereja kecil ini banyak datang bicara, tawarkan untuk aktif toh. Itu apa perjanjian baru YPI apa begitu lupa. Pokoknya ada acara dong undang begitu. Karena dulu Bapak ini aktivitas di organisasi tinggi sekali. Jadi kadang-kadang di sini tahu keluarga di sini. Kalau Bapak ini pagi itu pulang itu malam. Oke, Bapak ini kalau gitu kan ketemu semua ulang tahun ini ke-49. Kira mungkin ada harapan dari Bapak ini yang bisa bagikan pada ketong selaku pengasuh dan juga anak-anak untuk tetap eksis di dunia SMTPI gitu. Iya, dengar saja untuk anaknya, dengar saja sekolah SM, sekolah minggu, tunas, pekebaran Injil. Itu dalam, kalau menurut Bapak Oni ya, anak-anak itu harus diperkenalkan, dididik dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dari kecil. Kalau dia tidak dididik untuk dikenalkan Tuhan Yesus, itu menurut saya kurang bagus. Harus dia dari kecil lagi dia sudah ditanamkan itu. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus. Supaya dia tambah besar, dia tidak kaget lagi. Dan dia tambah besar, dia ada punya aktivitas begitu. Nah,
itu untuk anak-anak. Kalau untuk pengasuh, itu yang Bapak ini bilang, tidak boleh katakan tidak kepada pekerjaan Tuhan. Toh? Karena dalam firman juga bilang, pergilah ke ujung bumi, sampaikan berita firman Tuhan Yesus. Toh? Nah, dulu beta pakai istilah itu, karena ketong orang Maluku beta bilang, pergilah sampai di selekar-selekar bumi untuk menyampaikan Siap. firman Tuhan itu. Nah, itu. Justru itu moto Oh, yang harus ketong pegang. ya, betul. Justru itu Bapak ini tanamkan for Bapak ini pun anak-anak. Mau Rizky, Leon maupun Nona. Dan yang pernah ada, memang don juga kurang begitu mau dengan hal-hal begitu. Cuma karena ini pun moto itu tanamkan per orang. Jangan katakan tidak kepada pekerjaan Tuhan, sekecil apapun. Nah, justru itu tiba-tiba beta dengar Michael sudah jadi ketua GMKI Fakultas Hukum. Rizky jadi ketua angkatan muda Ranting Paulus. Nona ini sekarang jadi sekretaris angkatan muda cabang Eden. Itu justru Bapak ini tanamkan itu saja. Terserah kalau dong ada mau bikin pemilihan pengasuh kah, pemilihan koordinator kah, pemilihan angkatan muda kah, dia di lingkungan sini, saya sendiri atur sendiri, saya kan sudah tanamkan. Kasih tanamkan itu jalan sendiri. Tanam, ya. Toh? Gitu. Oke. Saya nanti Piko sama omongan tahu. Siap. Bahwa itu Bapak ini tidak pernah campur-campur soal mau pemilihan tidak mau. Karena bekerja di ladang Tuhan itu resiko. Itu resiko. Itu baca di Roma pasal 8 itu semua. Itu di situ. Kalau kita bekerja, Tuhan lagi berdoa untuk kita. Yesus berdoa untuk kita, untuk kita orang punya hidup. Bapak ini kan bilang para Nor dengan Nona Sondak. Karena waktu itu Nona bilang kata, aduh Muni, saya nggak ada pasaran. Begitupun Nor. Dengar begini, dua ada calon per belum majelis, calon per koordinator unit. Dua bilang kata, waduh, sengkut kerja lagi. Pemasangan kue Nona Sondak itu full, terima pekerjaan tuh. Nah, itu bukti. Itu bukti kerja jujur dalam Tuhan pun pekerjaan itu. Itu tidak usah ragu-ragu. Siap. Oke, terima kasih Baponi. Ketemu dialog, ketemu bincang-bincang dengan Baponi. Baponi sudah kasih per ketemu semua. Tung mengucapkan terima kasih buat saudara yang tetap setia menonton sampai akhir
pembicaraan saat ini, dan kiranya para penonton tetap semangat dalam menjalani hidup dan tetap nantikan episode-episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, Oponi. Terima kasih.